Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan minhum ila hadratil Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li shifaa amradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arafati dalam mengenal. Dul gudir. Gak usah mainan kaki. Ma'arafati dalam mengenal akhlak kepada Allah Ta'ala yang maha benar. Arifun siapa orang yang ma'rifat illa bima kecuali dengan sesuatu fihi yang berada itu di dalam arif, minhu dari itu arif. Pertama-tama kita perlu mendefinisikan orang ma'rifat atau al-arif ya. Orang yang kenalnya kepada Allah menjadikan orang itu merasakan dekatnya Allah. Orang yang kenal kepada Allah Ta'ala dan merasakan dekatnya itu lebih kenal dibandingkan suami istri, lebih dekat dibandingkan suami istri. Karena ketika orang kenal kepada Allah, maka orang itu akan senantiasa menomorsatukan Allah Ta'ala dibandingkan apapun yang lain. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya tentang orang ma'rifat. Beliau menjawab, launul ma launu inaihi. Warna air itu adalah warna wadahnya. Coba kalau air ditaruh di gelas kuning, maka airnya itu berubah menjadi kuning. Air ditaruh di gelas merah, airnya berubah menjadi merah. Jadi warna air itu mengikuti warna wadahnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang itu menampung kehadiran Allah Ta'ala dalam dirinya, maka
adanya sifat Allah, adanya akhlak Allah, adanya perilaku Allah Ta'ala itu dibatasi dengan adanya jasad orang makrifat itu. Itulah sebabnya ya, kenapa masing-masing para nabi itu berbeda perangai. Kenapa? Yang ditampung sama-sama kehadiran Allah Ta'ala. Kenapa kok berbeda perangai? Karena masing-masing para nabi itu berbeda wataknya antara yang satu dengan yang lain. Jadi kehadiran Allah Ta'ala di dalam diri seorang nabi itu diwarnai oleh wadah yang menampungnya. Apa wadah yang menampungnya? Yaitu dimensi jasad, dimensi kedirian dari seorang nabi itu. Seluruh nabi itu mulia karena jelas mereka menampung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi watak masing-masing mereka berbeda-beda, walaupun menampung Tuhan yang sama. Sama juga di antara para wali. Perilaku para wali tidak sama, padahal yang ditampung itu sama, yaitu sama-sama kehadiran Allah Ta'ala. Tapi kenapa berbeda-beda? Wadahnya berbeda-beda. Itu yang disebut dengan launul ma' launu inaihi. Warna air sesuai dengan warna wadahnya. Tapi walaupun berbeda-beda, semuanya terpuji. Karena itu la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Artinya semuanya itu mulia, semuanya itu mengejawantahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Nah, sekarang ya, tidaklah orang makrifat itu kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kenalnya orang makrifat itu muncul dari dalam dirinya sendiri orang makrifat itu. Kenapa disebut muncul dari dalam dirinya sendiri? Kok tidak dari luar? Nah, begini ya. Ketika kita itu masih merupakan gambaran Allah, belum diciptakan, itu kita disebut sebagai al-a'yan ats-tsabitah, realitas yang tetap. Artinya apa? Tidak akan pernah berubah-berubah itu. Jadi di dalam gambaran Allah, di dalam bayangan Allah, dalam ide Allah Ta'ala, kita itu sudah tergambar. Itu disebut sebagai realitas yang tetap, yang tidak berubah-berubah oleh perjalanan waktu. Nah, di dalam diri kita yang tetap jauh sebelum kita diciptakan, di dalamnya itu sudah ada potensi-potensi ma'rifat. Karena itu ketika di dunia itu orang mengalami ma'rifat atau kenal kepada Allah, dari mana bahannya? Dari dalam diri yang masih merupakan al-a'yan ats-tsabitah itu. Sulit enggak? Jadi ma'rifat itu ya, itu potensinya, bahannya di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Potensinya itu, karena itu kenapa kita kok diperintahkan untuk riyadhah, latihan rohani, untuk bisa mengeluarkan yang tersimpan, yang termahal dalam diri. Apa itu? Ma'rifat. Jadi di dalam diri kita itu oleh Allah Ta'ala sudah ditaruh, sudah diletakkan potensi untuk berakrab ria dengan Allah Ta'ala. Jadi kita karena itu perlu riyadhah, perlu bersungguh-sungguh agar bisa mengeluarkan hal yang termahal dari dalam diri. Apa itu? Itu ma'rifat. Gitu ya. Kata Maulana Rumi, kita itu ibaratnya seperti buah badam. Buah badam itu kulitnya tebal. Butuh perjuangan untuk tembus kepada isi buah badam itu. Butuh perjuangan. Kalau kita hanya mengenal kulit atau permukaan diri kita, kita tidak mengenal hakikat diri kita. Untuk sampai kepada hakikat diri kita, sama ikhtiarnya dengan membelah buah badam agar sampai kepada intinya di dalam. Kenapa? Kulitnya itu tebal.
Nah, dimensi lahiriah kita juga begitu, tebel. Tidak cukup hanya dengan riyadhah semalam 2 malam, tebel soalnya. Bahkan mungkin tidak cukup sebulan 2 bulan, bisa tidak cukup setahun 2 tahun, bisa nggak cukup. Dari saking tebelnya kulit lahiriah kita, belum sampai kepada isinya yang nikmat dimakan itu belum sampai. Karena itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus kita gali ke dalaman diri kita sampai kita menemukan buah diri yang paling nikmat. Itulah yang disebut sebagai ma'rifat gitu loh. Jadi harus bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh dan tidak seperti semudah kita membalik telapak tangan. Jadi sekali ikut pondok Ramadan langsung jadi gitu. Yang enggak butuh kerja terus menerus. Riyadhah ini sepanjang masa gitu loh. Sepanjang masa riyadhah ini. Jadi membutuhkan adanya ketekunan. Jadi jalan ma'rifat, jalan suluk kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya sak kober-kober. Hanya sesekali dikira jadi. Ya enggak, ditekuni terus. Apapun kesibukan kita terus ditekuni itu. Tekuni terus. Ini yang disebut sebagai adanya suluk yang gigih gitu loh. Gigih, tekuni terus. Jangan anyar-anyaran. Kalau semangat banget ya. Nanti kalau sudah kabur hilang gitu. Jangan. Kayak Muhammad itu anak saya. Itu kalau semangat sekolah, masuknya jam 8, jam 7 sudah minta diantar gitu. Semangat. Tapi kalau sudah tidak semangat dibangunin, gimana kalau libur saja? Ya, nggak bisa dipakai itu untuk menempuh jalan rohani, nggak bisa dipakai. Kita harus tekun terus. Siapa tahu dimensi jasad kita itu adalah kulit badan yang tebal. Jangan dikira sudah sampai kepada bagian terdalam dari diri. Jangan kira. Kalau betul-betul sampai kepada bagian terdalam dari diri sendiri, kita mesti berasik masuk, bergembira-ria mendekati Allah Ta'ala. Mestinya begitu. Tapi ketika kita masih perlu memaksa diri, malas dipaksa, ngantuk dipaksa, tidak serius dipaksa, itu berarti masih bagian kulit paling luar. Jadi membutuhkan adanya langkah yang pasti, membutuhkan ketekunan, kesungguhan, kesabaran. Kenapa membutuhkan itu semua? Karena isi kita itu adalah berharga. Apapun yang berharga pasti tidak mudah untuk mendapatkannya. Oh, berharga kok. Berharga. Kalau untuk mendapatkan emas semudah mendapatkan kerikil, nggak ada harganya, Mas. Nggak perlu buka toko semar. Kalau mendapatkan emas, mudah ngambil di halaman. Ya apa harganya? Kan gitu. Justru karena berharga, maka harus berjerih payah. Begitu. Jadi harus kita tekuni diri sendiri. Hati-hati. Diri sendiri itu juga diincar oleh nafsu. Ini kalau tidak bertuan, aku yang nangani, kata nafsu itu. Loh, jangan sampai tidak bertuan. Harus kita tangani dengan roh kita, dengan akal sehat kita tangani. Misal, menyaksikan diri sendiri itu kok sudah mulai acuh tak acuh. Sudah mulai tidak begitu semangat. Pompa lagi. Jangan dibiarkan tidak semangat. Jangan dibiarkan acuh tak acuh. Jangan dibiarkan lemes dan kelewer-kelewer, jangan dibiarkan. Harus dibikin semangat lagi, pompa lagi. Mau temaram, mau padam, nyalakan lagi. Gitu caranya. Jadi ya, ternyata potensi ma'rifat itu berada di kedalaman diri sendiri, tertutup dengan apa? Bidzalamatil basyariyah, dengan kelamnya dimensi jasad kita. Jadi selama jasad kita yang kita turuti permintaannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, berarti itu mempertebal kulit badan. Mungkin macam-macam itu dituruti. Jadi yang dikasih pakan kalau begitu, nafsu jasadnya dikasih pakan. Ketika nafsu jasad dikasih pakan, gagah.
Nah, di saat yang bersamaan rohani kita merana. Rohani kita merana. Karena itu jangan dituruti, jangan dituruti. Masturun wa fihi maghmurun wa mawjudatun fihi bil quwwati. Ma'rifat itu akan terwujud ketika kita songsong dengan adanya semangat rohani. Inilah karunia Allah Ta'ala yang harus disongsong dengan ikhtiar. Jadi ada dua karunia Allah Ta'ala. Karunia yang kita dapatkan tanpa ikhtiar. Contohnya ya banyak. Pendengaran kita, penglihatan kita, perasa kita, itu tanpa ikhtiar itu didapat. Ada karunia yang kalau kita ingin mendapatkannya harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Nah, ketika berhadapan dengan karunia yang mengharuskan kita untuk ikhtiar, maka bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguh itu berarti menghargai adanya pemberian Allah Ta'ala yang akan kita jelang. Dihargai gitu. Kadang kan sengaja ya, orang memberi itu sengaja. Itu aku punya ini, tapi ambil ya di sana, itu sengaja. Biar orang itu bergerak gitu loh. Biar orang itu bergerak. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan potensi rohani di kedalaman batin kita, agar kita bersungguh-sungguh. Sehingga bisa dibedakan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang leda-lede, bisa dibedakan. Wadzalikal kamin fihi minhu. Adapun yang tersembunyi yang berupa potensi ma'rifat itu berada dalam diri orang dan berasal dari diri orang itu. La min ghairihi, bukan dari orang lain. Kalau misalnya kita berjumpa orang wali, lalu Allah Ta'ala memberikan ma'rifat kepada kita, bukan karena dari si wali itu ma'rifatnya. Si wali itu hanya seperti pembawa cangkul. Nyangkul diri kita, muncul airnya dari dalam diri kita. Gitu. Membawa cangkul. Bukan ma'rifatnya itu datang dari si wali, mengalir kepada kita, bukan. Beliau itu, orang-orang wali yang kita jumpai itu karena diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk membantu memecahkan kulit badam. Membantu itu. Jadi kalau pengen cepat terpecahkan, sering-seringlah datang kepada para wali agar dibantu kita memecahkan kulit badam jasadiah kita. Jadi bukan dari bagian dari orang lain, dari diri sendiri. Nah, ada kalanya kulit badam itu yang menunjuk kepada jasadiah kita, ada kalanya tipis, tidak tebal-tebal amat, sehingga ikhtiarnya tidak begitu lama. Jadi ada, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada orang untuk sampai kepada Allah, untuk ma'rifat itu membutuhkan 60 tahun baru. Ada orang yang bisa sampai kepada hakikat diri, kepada ma'rifat itu membutuhkan waktu 40 tahun baru nyampe. Ada yang membutuhkan 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang membutuhkan cuma setahun 2 tahun, ada yang membutuhkan cuma setengah tahun, ada yang membutuhkan cuma 2 bulan, gitu loh. Jadi tergantung tebal tipisnya kulit badam itu. Tergantung. Nah, sama dengan misalnya ya, mengelola ladang. Kalau ladang itu subur, tidak banyak batu, tidak banyak kerikil, apa-apa ditanam di situ gampang tumbuh, itu cepat mengelolanya. Cepat mengelola. Tapi kalau ladang itu lebih banyak batunya ketimbang tanahnya, alias bukan tanah bercampur batu, tapi batu bercampur tanah, wah ya itu agak lama, itu perlu ditekuni itu. Digali, disingkirkan batunya, lama itu. Nah, siapa tahu kita termasuk batu bercampur tanah itu loh. Jadi jangan bosan-bosan untuk menyingkirkan batu-batu itu. Apalagi kalau batu-batu itu di sela-selanya ada kemarung-kemarung, ada duri-duri. Waduh, agak lama lagi itu. Tapi jangan pernah menyerah. Kenapa? Allah
tidak memberikan beban apapun kepada kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita untuk mengatasinya. Jadi menyerah itu, putus asa itu salah. Putus asa salah, menyerah salah. Lakukan kesungguhan dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan diri kita sebagai tanah yang subur yang bisa ditanami dengan pohon-pohon makrifat, pohon-pohon kecintaan, pohon-pohon kesetiaan, pohon-pohon kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanami. Nanti ketika ditanami tumbuh dengan subur, maka akan banyak orang mengambil manfaat. Mengambil manfaat di sekitar situ banyak orang. Nah, kita bayangkan ya, betapa dengan demikian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya adalah taman bunga yang sangat lebat, yang semerbak. Beliau adalah kebun yang sangat luas, yang penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Orang-orang bisa berteduh, orang-orang bisa mengambil manfaatnya di situ. Itulah. Jadi jangan biarkan diri kita itu sebagai tanah yang gersang. Jangan biarkan diri kita sebagai buah badam yang kulitnya tak terpecahkan. Jangan sampai. Terus ikhtiar-ikhtiar dengan kesungguhan, Allah akan menyongsong kita lewat pertolongannya gitu. Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika menyaksikan hamba-hambanya bersungguh-sungguh itu untuk mencapai adanya kesucian diri, kedekatan dengan hadiratnya, Allah Ta'ala tidak tega membantu si hamba itu kemudian. Gitu loh. Thumma dhahara bil fi'li inda tahaqquqihi. Kemudian ketika dengan berjerih payah itu disongsong oleh pertolongan Allah Ta'ala, nyata kemudian ma'rifat itu tidak saja merupakan potensi yang terpendam, tapi terrealisir di dalam kehidupan seseorang. Kita akan bisa menyaksikan orang yang hidupnya suntuk untuk Allah Ta'ala. Beda itu, damai orangnya, tentram orangnya, penuh kemanfaatan, penuh berkah orangnya. Beda dengan orang yang masih bingung-bingung dengan dirinya sendiri. Beda. Orang yang belum rampung dengan dirinya sendiri, beda. Itu merupakan antologi kebingungan itu. Beda. Jadi berarti begini ya, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan ke dalam diri loh. Perjalanan ke dalam diri. Kalau perjalanan ke dalam diri itu mencapai sempurna, maka perjalanan kepada Allah Ta'ala mencapai sempurna. Makanya syarat untuk mengenal Allah itu harus mengenal diri sendiri dulu. Makanya pas disebutkan oleh Kanjeng Rasul, man arafa nafsahu, orang yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal Tuhannya. Jadi mengenal diri sendiri pengantar untuk mengenal Allah. Kalau kepada hakikat diri sendiri belum kenal, bagaimana mungkin bisa kenal Allah Ta'ala? Kenali hakikat diri sendiri. Hakikat diri sendiri itu bukan kecenderungan jasadiah kita, bukan. Kalau mendeteksi diri kita berdasarkan kecenderungan jasadiah kan begini, aku ini siapa? Oh, aku ini penyuka masakan Padang. Oh, aku ini penyuka es buah. Itu bagian diri sendiri. Nggak perlu kalau itu. Nggak perlu. Itu mempertebal kulit badam kalau kayak gitu itu. Aku ini siapa? Aku adalah laki-laki yang suka perempuan begini. Wah, ya bukan. Bukan itu. Bukan itu. Hakikat diri sendiri. Ketika orang sudah sepenuhnya merasakan butuh kepada Allah Ta'ala, itu baru mengenal sebagian dari hakikat diri sendiri. Ketika orang itu menyaksikan dirinya sendiri dan tidak menemukan apapun kecuali hamparan dari kemahaan Allah Ta'ala, orang berarti mengenal dirinya sendiri. Ditatap ke dalam diri, enggak ada apa-apa kecuali ayat-ayat Allah Ta'ala. Oh, itu berarti sudah mengenal dirinya sendiri.
Orang itu berarti apa? Tidak ada bagi dirinya sendiri, ada dengan disandarkan kepada Tuhannya. Jadi jangan dikira gampang untuk sampai kepada samudra ma'rifat itu. Jangan dikira gampang. Orang kemudian menjadi seperti Khalil Bangkalan. Ya, lihat dulu usahanya seperti apa. Kalau tidak tidur ya. Usahanya, kegigihannya itu seperti apa gitu. Makanya kita pompa kegigihan diri sendiri. Pompa sembari berharap, terus kita pompa semangat rohani diri kita. Tentu saja dengan step by step, selangkah demi selangkah, tidak lantas sekaligus. Hanya orang tertentu yang bisa langsung sekaligus itu. Contohnya seperti Syekh Ibrahim bin Adham, itu sekaligus. Beliau itu ya sebagai raja berburu, mengajak para punggawanya berburu kijang, berburu binatang-binatang di hutan itu loh, berburu. Ketika berburu, beliau itu mengejar seekor kijang sampai akhirnya jauh dan terpisah dari para punggawanya itu. Ketika seekor kijang itu mau dipanah, kijang itu menoleh. Apakah untuk ini Allah menciptakanmu, kata kijang itu. Lepas kemudian. Panahnya itu lepas dari tangannya sendiri. Tersungkur beliau itu, tergetar. Ketika kijang itu menoleh, apakah untuk ini kau diciptakan oleh Allah? Ya enggak ya, ternyata bukan untuk berburu diciptakan. Diciptakan itu untuk beribadah kan. Kemudian waktu itu, setelah itu beliau itu menemui seorang penggembala. Dan pakaian kebesaran sebagai seorang raja itu diberikan kepada si gembala. Dan pakaian gembala itu diminta oleh Ibrahim bin Adham, dipakai kemudian. Lantas berangkat ke Mekah dengan berjalan kaki. Sayonara, selamat tinggal kemegahan duniawi. Itu bisa seketika itu, seketika. Tapi hanya orang-orang tertentu yang dikelola langsung seketika. Kalau kebanyakan orang, ya step by step, perlahan-lahan, kadang sok mundur lagi, maju lagi, mundur lebih banyak lagi. Terus itu loh. Kayak gitu. Jadi, tapi walaupun perlahan-lahan, jangan sampai kita menyerah. Terus kita kelola diri kita. Kelola diri kita. Terus sambil berharap kelola proses berjumpa orang-orang yang dekat dengan Allah, kita dapat berkahnya, kelola lagi, terus begitu. Jadi membutuhkan adanya perjalanan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-faidul aqdas. Itu kucuran kemahasucian Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Tapi diberikannya itu tidak gratisan. Kita harus mengelola, gitu loh. Kita harus mengelola. Sama dengan misalnya kita dikasih tanah yang di dalam tanah itu ada tambang minyak atau ada tambang emas. Enggak langsung emasnya berupa gelang, enggak. Kelola dulu. Kenapa kita diperintahkan untuk mengelola? Agar kita menjadi mitra bagi Allah, gitu loh. Jadi Allah mau mengangkat kita sebagai mitra, kawan bekerja lah, dalam tanda kutipnya begitu. Kawan bekerja. Nah, ketika menjadi mitra bagi Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam rangka Allah memuliakan diri kita. Jadi ibaratnya itu orang dikasih bambu untuk membuat pancingan, dikasih senar, dikasih kailnya itu, terus disuruh nyari entah kemana, ke sungai, ke Belumbang, kemana untuk mencari ikan itu, kan gitu. Itu biar menjadi mitra, Sama ketika Nabi Adam dulu pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, ya, Allah kan menumbuhkan pohon padi. Allah berfirman, ini langsung dimakan katanya, kan belum ada pengalaman memasak ya, belum ada pengalaman memanen. Kan bingung. Padi masih di tangkainya itu mau dimakan. Dicegah sama malaikat Jibril. Enggak langsung begitu, ini ada caranya, ada ilmunya. Dipetik dulu. Dipetik sama Nabi Adam. Langsung dimakan. Jangan. Kok makan-makan terus? Jangan. Itu dijemur dulu. Setelah dijemur kering, langsung dimakan.
Langsung dimakan gimana? Itu ditumbuk dulu, biar kulitnya terpisah dari isinya. Ditumbuk dulu. Setelah ditumbuk langsung dimakan. Jangan langsung dimakan. Itu dimasak dulu. Caranya masak. Nah, diajari sama malaikat Jibril itu caranya masak bagaimana, sampai akhirnya ketika sudah matang itu, sekarang boleh dimakan, tapi hati-hati masih panas. Padahal Allah Ta'ala itu sangat sanggup, sangat kuasa. Langsung memberikan sepiring nasi. Langsung makan? Bisa. Tapi kan tidak jadi mitra bagi Allah Ta'ala kalau begitu. Jadi ya, dijadikan mitra itu untuk apa? Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kesucian yang berupa potensi itu dikelola oleh kita manusia dengan sejumlah riyadhah, dengan kepatuhan kepada perintah dan menjauhi larangannya, dengan adanya keikhlasan yang tanpa pamrih ketika dikelola, itu namanya berubah menjadi faidul muqaddas, bukan faidul aqdas. Faidul muqaddas, yaitu curahan kesucian yang diperoleh setelah diikhtiarkan, setelah diusahakan. Jadi makanya ya kita penting membaca kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun tidak mungkin kita sanggup seperti beliau. 25 tahun itu berada di padang pasir, tidak pernah duduk di bawah atap seperti kita ini. 25 tahun itu. Makannya apa? Ya rumputan, minumnya air hujan kalau ada. Itu kan berarti kesungguhannya. Jadi memecah buah badamnya itu luar biasa. Karena itu yang didapat luar biasa, sampai maksimal yang didapat itu. Sampai akhirnya beliau tidak mengerjakan apapun kecuali ada perintah khusus dari Allah Ta'ala. Termasuk tidak makan dan tidak minum kecuali ada perintah khusus. Kalau kita kan diperintahkan oleh adzan maghrib. Diperintahkan. Itu serupa perintah. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti kalau dibahasakan dengan konkret, cepat makan. Itu perintah itu. Jadi betapa tidak mudah bagi kita ya. Karena itu kita perlu ketekunan, perlu nafas yang panjang, yang tidak mudah menyerah. Terus kita kelola. Toh nanti kalau cemerlang, kita yang berhasil, kita yang beruntung, bukan orang lain, kan gitu. Jadi dikelola saja, dikelola. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir bahwa dengan cara terlepas dari ajaran Allah Ta'ala, aku akan bahagia karena nafsuku akan bebas berkecamuk di situ. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu cara berpikir yang mendorong seseorang kepada lembah kehancuran. Jadi sekali kita mengelola diri dalam dunia rohani, kelolalah terus begitu, terus dikelola. Oke ya, saya kira itu perjumpaan kita pada hari ini. Moga-moga majelis kita ini, pondok Ramadan kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga kita senantiasa semangat mengelola diri sehingga disongsong oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga sisa umur kita semakin bermakna di hadapan Allah, bernilai di hadapan hadiratnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.